Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah hari telah berlalu. Ruang batu di depan Scar perlahan terbuka. Scar segera berdiri dan dengan cepat berjalan ke depan, menunggu di depan pintu. Mengikuti suara langkah kaki, sosok tinggi berjalan keluar dari ruang batu. Orang ini adalah raksasa bermata satu. Dia sangat tinggi, lebih tinggi dari Scar dengan dua kepala. Tubuhnya bahkan lebih tebal, seperti beruang besar, membuat bayangan besar. Dada raksasa bermata satu itu ditato dengan kepala beruang hijau besar, membuatnya terlihat sangat ganas. Setiap gerakannya memancarkan gunung yang menjulang seperti aura. Bos Dulong, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Knife Scar berlutut di depan pria maco bermata satu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menangis. Bekas luka, apa yang terjadi dengan lenganmu? Dulong terkejut, tetapi ketika dia melihat lengan Scar, wajahnya langsung menjadi gelap. Lenganku patah oleh pendatang baru. Scar segera menceritakan konflik dengan Han Li, menambahkan minyak ke dalam api, menekankan bahwa Han Li sama sekali tidak menempatkan Bos Dulong di matanya. Ketika dia mendengar bahwa poin suan ini untuk Bos Dulong, dia tidak hanya tidak memberikannya, dia bahkan memukulinya. Apakah yang dikatakan Scar benar? Dulong mengerutkan kening, menatap prajurit Suan Dou yang baru saja lewat dan bertanya dengan dingin. Situasi sebenarnya kurang lebih sama. Pendatang baru itu memang agak sombong. Orang itu melirik Scar, menundukkan kepalanya dan berkata, "Sangat bagus. Para pendatang baru akhir-akhir ini menjadi semakin sulit diatur." Dulong mengangguk dan melangkah menuju kamar batu Han Li. Namun, pada saat ini, plat nomor yang tergantung di pinggangnya memancarkan cahaya hitam. Dulong menghentikan langkahnya, melepas plat nomornya dan mengerutkan kening. Anak yang beruntung. Dia dengan dingin mendengus, berbalik dan berjalan menuju kediamannya. Bos Dulong, Scar bertanya ragu-ragu. Aku punya pertandingan. Jangan khawatir, setelah pertandingan selesai, aku akan memberimu penjelasan tentang cedera lenganmu. Dulong berkata sambil berjalan. Bos, fokus saja pada pertandinganmu sendiri. Aku tidak butuh instruksi apapun. Aku tidak bisa membiarkan martabatmu ternoda. Scar buru-buru melambaikan tangannya. Dulong mengangguk puas. Dia berbalik dan melirik kamar Han Li, 332, sebelum dengan cepat memasuki kamarnya sendiri. Berat, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Daoba memandang kediaman Han Li dengan kebencian, lalu berbalik dan pergi. Han Li secara alami tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Saat ini, dia sedang duduk bersila di kamarnya, 332, dengan dua jari memegang tarot biskor terakhir. Setelah sedikit ragu, dia mengangkat kepalanya lalu menelannya. Kemudian, dia menutup matanya dan terus menggunakan seni White Sun Soaring. Sesaat kemudian, Profound Aperture kedua di kakinya memancarkan sedikit cahaya, dan seiring berjalannya waktu, itu menjadi semakin terang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dengan suara lembut, cahaya yang dipancarkan oleh bukaan misterius tiba-tiba menjadi cerah, lalu redup. Han Li membuka matanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dengan bantuan kekuatan bintang dari 3 tarot biskores, dia akhirnya membuka Profound Aperture kedua. Setelah menghela nafas panjang, dia menamparkan tanah dengan satu tangan dan melompat dengan bantuan kekuatan. Kemudian, kakinya bergerak, dan seluruh tubuhnya melintas dan berjalan mengelilingi ruangan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan perasaan berat tubuhnya saat berjalan jauh lebih ringan. Saat kultivasinya tentang seni melonjak matahari putih semakin dalam, dia semakin memperhatikan teknik kultivasi ini. Apalagi di lingkungan saat ini, dia harus menguasainya secepat mungkin. Namun, dia hanya memiliki beberapa poin suan yang tersisa,
jadi dia perlu mendapatkan beberapa. Saat ini, plat nomor yang dia tempatkan di tempat tidur tiba-tiba menyala dengan cahaya hitam, mengeluarkan suara mendengung. Han Li mengambil plat nomornya, dan sederet kata kecil muncul di atasnya. Apa yang saya inginkan benar-benar datang. Jejak senyum muncul di wajahnya saat dia membuka pintu dan berjalan keluar. Di wilayah ke-9, saat ini ada lebih dari 10 prajurit Xuan Dou berkumpul. Ketika mereka melihat Han Li muncul, mereka semua menoleh dengan ekspresi aneh di wajahnya. Han Li tidak peduli tentang ini dan segera meninggalkan tempat itu, dengan cepat tiba di aula pertukaran. Dia tidak berhenti di sini dan berjalan ke bagian lain. Di lorong itu, ada tangga menuju ke bawah. Segera, dia mencapai bagian bawah. Di bagian bawah, ada aula lain. Areanya mirip dengan aula pertukaran di atas, tapi cahaya di sini sedikit redup. Di bagian depan aula ada sebuah pintu batu besar, mengisolasinya dari dunia luar. Saat ini, ada seorang pria besar dengan satu tanduk berdiri di aula. Melihat Han Li muncul, pria besar itu menoleh. "Kamu Li Feiyu?" Pria besar itu bertanya, jejak keterkejutan muncul di matanya. "Iya." Han Li menggantungkan plat nomor di pinggangnya. "Bagus, kamu datang tepat waktu. Akan ada pertandingan untukmu nanti, persiapkan dengan baik." Pria besar itu mengangguk, berjalan ke sisi pintu batu, dan menepuknya dengan telapak tangannya. Pintu batu itu terbuka ke pintu kecil yang hanya bisa dilewati satu orang. Pria besar itu menoleh dan memberi isyarat kepada Han Li untuk menunggu di sini, lalu melangkah keluar. Hadirin sekalian, pertandingan berikutnya adalah yang langka. Salah satu kontestan adalah binatang skala harimau berusia 3.500 tahun. Hari ini adalah keempat kalinya binatang ini muncul di atas panggung. Sebelum ini, ia telah mengalahkan 3 gladiator Xuan dalam sekali jalan. Ia bahkan mencabik-cabik 2 di antaranya dan menelannya. Itu benar-benar binatang pemakan manusia. Suara berapi-api pria bertanduk tunggal bergema di arena, menyebabkan gelombang sorakan gembira dari tribun. Mungkin untuk menyoroti penampilan pertama Han Li, saat ini, 2 arena lainnya ditangguhkan, dan seluruh arena hanya memiliki satu pertandingan antara Han Li dan Tiger Skalebis. Dan kontestan lainnya juga luar biasa. Dia adalah manusia yang sangat langka Xuan Dou dari alam surgawi, Li Feiyu. Pria besar itu terus berteriak. Begitu ini dikatakan, penonton di tribun tiba-tiba menjadi gempar, dan sorakan mereka bergema di dalam gua. Manusia Xuan Dou, saya belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Hei, sungguh hal yang langka. Hehe, jika aku ingat dengan benar, sejak manusia terakhir Xuan Dou dihancurkan berkeping-keping di arena kota Xuan 1000 tahun yang lalu, tidak ada lagi manusia Xuan Dou. Lagi pula, umat manusia terlalu lemah. Ras manusia rendahan, kita harus memotong dagingnya sedikit demi sedikit. Gelombang seruan dan cemoohan datang dari tribun dari segala arah, seolah-olah mereka menjatuhkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan. Pertarungan Xuan antara binatang skala harimau dan Li Feiyu akan segera dimulai. Mereka yang tertarik, silakan pasang taruhan Anda sesegera mungkin. Setelah pertandingan dimulai, taruhan akan segera berhenti. Pria besar itu melihat pemandangan di depannya, diam-diam senang, dan mengumumkan dengan keras. Pada saat ini, platform taruhan juga melaporkan peluang awal Han Li dan binatang skala harimau, yang mengesankan 5-1. Aku bertaruh pada Tiger Skalebis, 100 koin kultivasi. Aku juga bertaruh pada Tiger Skalebis, 150 koin kultivasi. Aku juga bertaruh 300 koin kultivasi, Tiger Skalebis. Old Chen, 300 koin kultivasi ini adalah taruhan terakhirmu, apakah kamu akan mempertaruhkan semuanya? Sebelum saya datang ke sini, seorang saudara yang baik dibunuh oleh seorang kultivator manusia dari domain abadi.
Saya tidak berharap bertemu manusia di sini hari ini. Bahkan jika itu untuk saudara itu, hari ini, saya harus mempertaruhkan semua kekayaan saya untuk itu kematian seseorang. Pada saat yang sama identitas Hanli sebagai kultivator manusia diumumkan, jumlah orang yang berpartisipasi dalam taruhan juga meningkat pesat, dan pada dasarnya semua orang bertaruh atas kematian Hanli. Tidak lama kemudian, karena jumlah taruhan meningkat, peluang untuk Hanli dan binatang bersisik harimau secara bertahap meningkat dari 5:1 menjadi 12:1. Dengan kata lain, jika seseorang bertaruh bahwa Hanli akan menang dan menang di akhirnya, 100 koin yang dalam akan menjadi 1.200. Sebaliknya, itu akan menjadi sebaliknya. Namun meski begitu, mayoritas orang bertaruh pada Tiger Scalebis. Lagi pula, tidak ada yang akan menolak uang yang gratis. Waktu habis, taruhan sudah berakhir, sekarang pertandingan dimulai. Pria besar itu berteriak, dan gelombang suara besar berguling di atas arena. Suara gesekan terdengar, dan pintu batu yang menghubungkan ruangan gelap ke arena perlahan terangkat. Cahaya dari luar bersinar masuk, membuat bayangan terang di pintu. Yang menyertainya adalah gelombang raungan dan sorakan yang terdengar seperti tsunami. Di bawah bimbingan kepala biara, penonton di tribun penonton di sekitar arena berangsur-angsur menjadi semakin heboh dan fanatik. Hanli perlahan berdiri, melewati pintu batu, dan sampai di arena besar yang diaspal dengan batu hitam. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke tengah alun-alun, sedikit menundukkan kepalanya, dan dengan hati-hati melihat noda darah merah gelap yang telah meresap ke dalam batu hitam entah sudah berapa tahun, dan merasa bahwa udara di sekitarnya dipenuhi dengan bau amis. Jadi ini ras manusia. Tubuhnya terlihat terlalu lemah, kata Ye Zichen sambil tersenyum. Membosankan, dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun dari Tiger Scalebis. Dia sebenarnya tidak memiliki baju besi, dan dia bahkan dengan tangan kosong, bukankah ini hanya mencari kematian? Apa yang bisa dilihat dalam pertandingan semacam ini, itu hanya pemberian makan publik, tidak heran peluangnya sangat tinggi. Di tribun, seorang pria kekar berkulit hijau menunjuk ke arah pria bertanduk satu yang sedikit lebih lemah di sampingnya, dan tertawa lepas. Ini manusia yang kamu menangkan taruhannya. Saya katakan, nak, Anda sudah gila memikirkan uang. Jika dia bisa menang, aku bahkan akan berlutut dan memanggilmu ayah, haha. Siapa yang mengatakan itu? Tidak ada yang tahu jika keajaiban akan terjadi sampai akhir. Pria bertanduk satu itu terlihat sangat malu. Meskipun dia masih sedikit tidak yakin, dia berbicara tanpa rasa percaya diri. Dia awalnya berpikir bahwa peluang untuk manusia ini jauh lebih tinggi daripada binatang skala harimau, jadi dia ingin mengambil kesempatan, tetapi ketika dia melihat penampilan Hanli, dia hampir menyerah. Keajaiban. Mungkin akan ada. Saya tidak berharap Anda begitu naif setelah tinggal di tempat terkutuk ini begitu lama. Pria berkulit hijau itu tertawa. Pria bertanduk satu itu tidak berbicara lagi, dan wajahnya berubah antara hijau dan putih. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, dan berharap bahwa orang yang menyebabkan dia kehilangan uang dan kehilangan muka ini akan mati sesedih mungkin. Bus terdengar dari segala arah di arena. Bukan hanya mereka. Hampir semua orang yakin bahwa manusia yang tampaknya lemah di depan mereka ini jelas bukan tandingan binatang bersisik. Mereka mulai menantikan pesta berdarah yang akan datang. Di tengah platform tontonan Dark Arena. Di area VIP independen, ada dua kursi batu panjang yang dilapisi kulit binatang, dan di atas meja batu di depannya ada dua cangkir batu yang sangat besar. Cangkir-cangkir itu diisi dengan darah segar dari binatang yang tidak dikenal, dan mereka mengeluarkan bau yang hangat dan manis. Di salah satu kursi batu duduk seorang pria kekar berkulit gelap. Di sebelahnya adalah seorang wanita dengan sosok anggun tapi penampilan biasa.
Dia memijat lengannya yang lembut seperti batu giok. Di sisi berlawanan, ada seorang pria berkulit gelap dengan baju besi tulang putih. Tubuhnya kurus, dan wajahnya tertutup sisik putih keabu-abuan. 3 bekas luka dari cakar binatang menembus separuh wajahnya, menyebabkan penampilannya tampak agak menyeramkan. Mata pria berkulit gelap itu melirik sosok panas wanita itu. Tatapannya berpindah dari lehernya ke lekuk tubuhnya yang indah, sampai ke bokongnya yang gagah, dan kemudian ke kakinya yang ramping, putih, dan indah. Dia tidak menyembunyikan keserakahan di matanya sedikit pun. "Hu Ben, kenapa kita tidak menaikkan taruhannya sedikit lagi?" Pria berkulit gelap itu menutup mata terhadap hal ini dan bertanya sambil tersenyum. "Chen Yang, apakah ada yang salah dengan otakmu akhir-akhir ini? Kamu bertaruh pada manusia lemah itu, dan kamu masih berani meningkatkan taruhannya." Pria dengan bekas luka di wajahnya sedikit terkejut dan bertanya, "Kamu tidak mengerti. Semakin besar taruhannya, semakin banyak yang kamu hasilkan. Ini semua tentang detak jantung." Itu adalah Chen Yang, pria berkulit gelap, dan dia tersenyum acuh tak acuh. "Baiklah, tidak ada alasan bagiku untuk menolak seseorang yang mau memberiku uang. Katakan padaku, apa yang kamu sukai dariku?" Hu Ben menyeringai dan berkata, "Inti dari skeleton bis yang diberikan oleh Tuan Kota padamu terakhir kali." "Bagaimana dengan itu?" kata Chen Yang sambil tersenyum. Ketika Hu Ben mendengar ini, dia terlihat sedikit ragu-ragu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok manusia di Dark Arena. Ada beberapa keraguan di hatinya, dan dia samar-samar merasa tidak nyaman. Setelah mengerutkan kening sejenak, dia merasa bahwa dia terlalu khawatir. Lawan yang dia lawan hari ini adalah Tiger Scarlet Beast dengan umur lebih dari 3.500 tahun. Perlu diketahui bahwa sangat sulit untuk bertahan hidup di Kulin Void Realm. Mereka tidak hanya harus menghadapi pembunuhan jenis mereka sendiri, mereka juga harus berurusan dengan perburuan para tahanan dan penyintas. Sudah sangat sulit bagi kebanyakan binatang untuk hidup lebih dari 1.000 tahun. Untuk dapat hidup melewati 3.500 tahun, selain memiliki keberuntungan, seseorang harus mengandalkan kekuatan sejati. "Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Namun, jika aku menang, kecantikanmu harus melayaniku." Tatapan Hu Ben tertuju pada bokong wanita di sebelah Chen Yang. Dia berharap dia bisa mengikis beberapa tael daging darinya. "Sepakat." Chen Yang sengaja menepuk pantat wanita itu dan tersenyum. Wanita itu tertawa manis dan menoleh untuk melihat Hu Ben. Matanya dipenuhi dengan pesona, menyebabkan penampilannya yang semula tidak menonjol menjadi benar-benar bersinar dengan pesona yang berbeda, menyebabkan Hu Ben merasa panas dan kering lagi. Tepat pada saat ini, raungan keras tiba-tiba terdengar dari arena. Perhatian semua orang segera ditarik. Seekor binatang buas setinggi lebih dari 30 meter, berbentuk seperti harimau raksasa beraneka warna, tetapi tubuhnya tertutup sisik hitam dan putih. Tiba-tiba menerkam keluar dari kandang terbuka. Gigi besar di mulutnya bergerigi dan bersinar dengan cahaya dingin. Kedua gigi yang menonjol itu panjang dan tajam, seperti 2 tombak berduri. Saat ia mengangkat kepalanya dan meraung, aumannya dipenuhi dengan kemarahan. Arena yang semula berisik dan kacau itu langsung menjadi tenang di bawah raungan liar ini, dan kemudian gelombang sorakan yang nyaring seperti tsunami bergema. "Bunuh, bunuh, bunuh. Gigit dia sampai mati. Gigit dia sampai mati." Gelombang raungan bersemangat dan fanatik datang dari segala arah, dan suasana seluruh arena pertempuran Suan menjadi riuh. Han Li berada di tengah arena. Sebagai pelaku pertempuran besar dan berdarah ini, dia tidak merasakan sedikit pun antusiasme. Dia menatap dingin pada binatang buas di depannya. Tidak diketahui apakah dia acuh tak acuh atau marah. Tidak ada fluktuasi aura yang dipancarkan dari tubuhnya, tetapi itu memberi orang perasaan yang sangat aneh dan menindas.
Setelah Tiger Skalebis mengangkat kepalanya dan meraung beberapa saat, akhirnya ia menundukkan kepalanya dan menatap manusia kecil di depannya. Dengan sekali pandang, tubuh binatang itu, yang janggutnya sekeras jarum baja, tiba-tiba berhenti sedikit. Bibir dan kumis harimaunya bergetar beberapa kali, dan mengeluarkan raungan rendah. Kedua cakar depannya yang tebal mencengkeram tanah dengan keras, dan sosoknya tiba-tiba melesat keluar. Dia sebenarnya sangat cepat. Hampir dalam sekejap, cakar depan dari Tiger Skalebis sudah menerkam di depan Han Li. Ketika Han Li melihat ini, dia segera mundur selangkah dan tiba-tiba membalik tubuhnya ke belakang. Ke-38 titik akupunturnya yang dalam langsung menyala. Saat dia membalik, dia dengan keras menendang rahang bawah Tiger Skalebis dengan kakinya. Suara ledakan berat terdengar. Tubuh besar dari Tiger Skalebis tiba-tiba berhenti berlari ke depan, dan kepalanya juga tersentak ke belakang. Itu sebenarnya dihentikan oleh tendangan Han Li. Terdengar teriakan kaget dari tribun penonton di Black Arena. Semua orang mengira bahwa manusia, yang bahkan tidak memiliki baju besi atau senjata, seharusnya dibunuh oleh binatang skala harimau dalam satu pukulan. Namun, pemandangan aneh seperti itu terjadi di depan mereka. Di kursi VIP, Hu Ben juga sedikit terpana. Dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan menatap dengan hati-hati ke arah itu. Pada saat ini, kepala binatang bersisik harimau, yang telah terlempar terbalik oleh tendangan itu, tiba-tiba terbanting dan terbanting ke tanah seperti palu besar. Suara ledakan keras terdengar. Tanah arena pertarungan misterius hancur, pasir dan batu terciprat ke segala arah, dan asap serta debu memenuhi udara. Sosok Han Li juga terendam di dalamnya, dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Terdengar suara gemuruh, dan tubuh besar Tiger Skalebis tiba-tiba keluar dari asap dan menyerbu ke depan, dan salah satu giginya menempel kuat pada sesosok tubuh. Secara alami, itu adalah Han Li. Tangan Han Li ditekan dengan kuat ke gigi tajam binatang itu, dan kakinya satu di depan dan satu di belakang, tetapi dia masih didorong oleh binatang yang kuat itu. Kakinya seperti bajak, menggambar dua jurang yang dalam di tanah, sampai dia menabrak dinding batu. Dinding batu itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan Han Li hanya merasakan sedikit kedinginan ketika dia menyandarkan punggungnya, tapi itu sangat stabil. Dada Han Li naik dan turun dengan keras, dan dia memuntahkan seteguk udara keruh. Tangannya ditekan, dan kekuatan besar dari tabrakan Tiger Skalebis mengalir ke tanah. Terdengar suara yang tajam, dan gigi tajam dari binatang skala harimau, di bawah bimbingannya, menembus tanah. Gigi tajam Tiger Skalebis dipaku ke tanah. Itu berjuang keras, tetapi tidak bisa menarik keluar. Seluruh kepalanya sepertinya dipaku ke tanah. Han Li mengambil kesempatan untuk terbang ke udara, menginjak hidung Tiger Skalebis. Dengan dorongan tiba-tiba, sosoknya dengan gesit melompat ke atas kepalanya. Kepala Tiger Skalebis bergetar hebat, mencoba melepaskan diri. Namun, Han Li membungkuk sedikit dan tiba-tiba mengangkat tinjunya, menghancurkannya dengan keras di kepala Tiger Skalebis. Gelombang udara tak terlihat meledak dari kepala Tiger Skalebis, menyapu ke segala arah. Kepala binatang itu, yang baru saja terangkat sedikit, sebenarnya terkulai lagi. Kedua giginya yang tajam bahkan dipaku lebih dalam ke tanah. Setelah satu pukulan, yang lain datang. Han Li tidak santai hanya karena dia mengendalikan binatang itu. Sebaliknya, dia terus menghancurkan dengan tinjunya. Boom, boom, boom. Kepala Tiger Skalebis bergetar berulang kali, dan bebatuan di tanah terus pecah. Garis-garis darah merah gelap mengalir keluar dari retakan, menyatu menjadi beberapa aliran darah. Stan Suan Dojo diam. Semua orang sedikit tercengang. Sudah berapa lama? 1/4 jam. 1/4 jam. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, manusia biasa ini telah benar-benar mengalahkan binatang skala harimau ke tanah.
Setelah selusin pukulan, tubuh Tiger Skull Beast, yang semula melengkung, sudah terbaring rata di tanah. Tubuhnya hanya gemetar sedikit, tapi tidak terus meronta-ronta dengan keras. Sepertinya itu akan mati. Akhirnya, Han Li berhenti dan perlahan berdiri. Tatapannya menyapu tribun, dan akhirnya mendarat di kursi VIP tempat Chen yang berada. Tatapannya dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tinjunya sudah menjadi daging dan darah yang berantakan. Tidak diketahui apakah itu miliknya, atau apakah itu tercemar darah. Tetesan darah mengalir turun dari tinjunya dan mendarat di tubuh Tiger Skull Beast, memercikkan darah kemana-mana. Setelah hening sejenak, sorakan tiba-tiba meletus di Suan Dojo, tapi kali ini, sorakan itu semua untuk Han Li. Li Feiyu, Li Feiyu, Li Feiyu. Pria bertanduk yang telah memasang taruhannya pada Han Li sebelumnya juga bangkit dengan semangat sambil berteriak, "Aku menang, aku menang, aku menang, aku menang." Hu Ben memandang Han Li dan mengutuk, bajingan manusia ini terlihat sedikit tidak biasa. Chen yang membelai paha halus wanita di lengannya dengan satu tangan, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hu Ben menatapnya dan merenung sejenak. Dia kembali sadar dan berkata dengan cemberut, "Chen, katakan dengan jujur, apakah kamu tahu sesuatu sebelumnya?" "Hehe, mana mungkin aku tahu. Di Suan Dojo ini, Anda bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda sendiri. Kami bertaruh pada pandangan ke depan dan keberuntungan. Selain itu, hasil pertempuran belum diputuskan." Chen yang terkekeh dan berkata dengan malas. Begitu dia selesai berbicara, ada perubahan mendadak di Suan Dojo. Dengan raungan mengamuk, sisik hitam dan putih Tiger Skull Beast naik lapis demi lapis seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di atas kepala binatang itu, sosok Han Li melintas dan dia melompat ke samping. Di Suan Dojo, binatang skala harimau, yang telah dipukuli ke tanah dan tampaknya berada di ambang kematian, memutar matanya ke atas. Pupil hitam aslinya menggulung dan sepasang pupil kedua muncul di bagian putih matanya. Warnanya ungu kehijauan. Ini adalah binatang bersisik murid ganda. Ekspresi Chen yang tiba-tiba berubah saat melihat ini. Dia tidak peduli wanita menawan itu masih menempel padanya dan langsung mendorongnya ke samping lalu berdiri. Haha, binatang berskala murid ganda. Itu adalah mutan langka. Kekuatannya bukan lagi binatang berskala peringkat kuning. Sepertinya Kapten Chen telah melakukan kesalahan hari ini. Giliran Hu Ben yang tertawa bangga. Kekuatan mutan double pupil Scarlet Beast sebanding dengan Mystic Scarlet Beast. Suan Dojo ini tidak dapat dilanjutkan. Chen yang sama sekali tidak peduli dengan taruhannya dengan Hu Ben dan berkata dengan ekspresi serius. Dengan itu, dia akan meninggalkan kursi VIP dan menuju ke kantor administrasi Suan Dojo. "Kakak Chen, kamu mau kemana?" Hu Ben mengerutkan kening lalu menghentikannya.